Dia bikin survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu menipu. Silakan, kamu tanya. Terima kasih Pak. Cepat-cepat ya, Bang Rocky mau pergi. Ya, saya kira Bapak lupa janji tadi. Pertanyaannya kepada Pak Rocky terkait kesetaraan berpikir. Demokrasi yang hidup itu apabila ada kesetaraan berpikir. Padahal faktanya Socrates itu mati karena tidak ada kesetaraan berpikir di sana. Karena memang menggeser cara berpikir kosmos yang ke pola pikir manusia. Dan masyarakat pada saat itu, pemerintah pada masa itu tidak terima. Jadi pertanyaan saya adalah, keadaan kita hari ini bagaimana pendapat Bung Rocky tentang kesetaraan berpikir yang itu juga terjadi pada hari ini di Indonesia? Ya, terima kasih. Ya saya nangkap keinginan untuk bertanya. Tapi kan itu hal yang nggak perlu dijawab kan. Ngapain nunggu endorsement seseorang ya udah lame duck kan. Ngapain coba. Nunggu endorsement Pak Jokowi. Boleh kalau Jokowi itu ya minimal 60%. Tapi kan Pak Jokowi endorsement powernya terakhir oleh Kompas tinggal 15% itu. Sekarang mungkin tinggal 6% tuh. Tiba-tiba ada lembaga survei bilang endorsement power Pak Jokowi masih 80%. Itu sama seperti kita bayangkan Pak Jokowi berarti sukses di mana-mana kan. Jadi pemalsuan itu, Anda lebih percaya mana? Lembaga survei atau Kompas? Kompas adalah lakukan pendekatan berdasarkan posisi dia sebagai pers. Lembaga survei itu kan digaji untuk naik turunkan margin of error. Jadi endorsement dari seseorang diperlukan kalau orang itu bermutu. Gampang aja begitu kan. Jadi Anda sendiri sebetulnya tadi ditanyakan bagaimana membuat supaya endorsement power itu tidak menjadi opini publik di tingkat bawah. Enggak ada juga rakyat di bawah yang penuh dengan endorsement power. Selama daya beli di rakyat itu tetap urusan standar pertama dalam hierarki Maslow, yaitu basic needs. Jadi percuma mempersoalkan endorsement power. Yang ada adalah keinginan untuk, ini saya kasih tahu rumusnya. Keinginan untuk memanipulasi hasil pemilu dengan mengandaikan endorsement power masih ada, kira-kira begitu. Jadi kalau seseorang kemudian terpilih, dianggap bahwa itu kan benar kan, karena endorsement power Pak Jokowi masih ada. Loh bukan. Memang dia diinginkan untuk terpilih, oleh karena itu dicari cara supaya endorsement power itu masih berguna. Itu pekerjaan statistik yang isinya tipu aja tuh. Tidak ada satupun lembaga survei yang harus Anda percaya. Kenapa? Dia tidak pernah memberitahu uangnya dari siapa. Lain di Amerika diberitahu ini uang dari Partai Demokrat, ini uang dari Partai Republik, ini dari CNN, ini dari Fox, ini segala macam. Sehingga orang dari awal tahu bahwa oke, kalau ada persoalan kita bongkar ya metodologi Anda. Ini nggak ada. Yang kedua, saya ngerti genealogi dari lembaga survei ini. Dulu lembaga survei cuma satu. Namanya Lembaga Survei Indonesia. Dibiayai oleh World Bank untuk membackup demokrasi. Nggak ada yang bayar di situ. Karena ini uang dunia, uang World Bank. Dari lembaga itu beternaklah di situ tokoh-tokoh yang ada sekarang. Nipu. Udah digaji, dia bikin di dalam lembaga yang dia udah digaji itu, dia bikin survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu menipu. Saling nitip kuesioner. Karena itu mirip-mirip aja. Jadi selama tidak bisa dibuktikan bahwa itu lembaga dibiayai oleh publik, nggak mungkin itu benar. Tapi nanti mereka bilang ini uang kita sendiri untuk kepentingan publik. Dari mana untungnya kalau uang sendiri? Satu kali bikin survei itu 4 miliar. Jadi itu bohong. Yang tingkatnya profesor. Jadi saya balik lagi pada prinsip kita hari ini. Kita ada di sini, di satu lembaga universitas. Di mana argumen kita pertanggungjawabkan di dalam kondisi rasional.
Argumen kita pertanggungjawabkan dengan memanfaatkan data science. Itu dasarnya. Nah itu yang mestinya dibaca oleh KPU. KPU mesti mempromosikan pikiran-pikiran semacam ini, konsep semacam ini. Jangan dana KPU itu sekedar dipakai untuk bikin kotak suara. Nggak ada gunanya. Kalau warga negara kita paham tentang politik, terbuka untuk mengucapkan argumen, tidak dibayang-bayangi oleh undang-undang ITE, maka kotak suara itu diganti kertas kresek aja nggak akan ada yang memanipulasi itu. Orang percaya, taruh aja di kertas kresek. Karena ada kondisi pengetahuan yang standar pada warga negara. Kenapa kita mesti gembok kota itu? Karena kita nggak percaya warga negaranya. Kenapa kita nggak percaya warga negara? Karena nggak ada pendidikan politik pada warga negara. Nah itu pentingnya kita usulkan dari awal, bikin aja semacam e-katalog di dalam pemilihan itu. Pakai digital aja. Pakai teknologi. Nggak mau. Kenapa? Karena sogok menyogok nggak mungkin dilakukan lewat komputer. Kan itu dalilnya di situ. Jadi teman-teman, saya uraikan banyak tadi. Jadi saya ingin supaya UIN ini selalu kerjasama dengan pusat-pusat diskusi, terutama pusat diskusi akal sehat dipimpin oleh Pak Diki Akmar. Karena ini adalah fasilitas untuk menggantikan fungsi pedagogi dari KPU. Mestinya KPU yang jadi panitia di sini nih. Tapi nanti kita akan kasih tahu pada KPU bahwa Anda lakukan model semacam ini yang namanya deliberatif demokrasi yang semacam ini. Yaitu demokrasi yang basisnya diskurs. Bukan kasakusuk koalisi itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya pamit dulu karena saya mesti ke Bandung. Besok ada perayaan 20 Mei dan anak-anak Bandung itu di Unpad terutama akan lakukan konsolidasi akal pikiran dan kemungkinan ada demo besar. Jadi Anda bisa bergabung nanti dalam minggu-minggu ini. Saya pastikan bahwa akan ada penyambutan pesta demonstrasi 2024. Terima kasih. Oke. Sudah ya. Oke. Bang, mungkin satu kali foto aja rame-rame sini. Bang Abang di sini difotokan semua. Mana foto panitia? Panitia. Dari sini aja, Bang Rocky sendiri di sini foto semua. Oke. Siapa yang kameranya paling pintar? Ini kamera saya cuma satu kamera nih. Ini paling jadul nih. Jatuh pun nggak apa-apa. Yuk. Bertiga. Di bawah yang lain di bawah ya. Ya. Oke, ini teman-teman Bang Rocky pulang masih mau lanjut apa mau mau lanjut apa mau kita selesaikan? Bang Rocky, Bang. Prof diantar, Prof. Bintangnya udah pergi tuh. Nat dikejar, Nat. Antar. Kita pergi juga gimana, Pak? Oke ya. Statement Guru Bembul agak memotivasi luar biasa. Ya. Masih no Rocky, no party. Oke ya, mungkin suasananya sepertinya sudah cukup mendapatkan materi yang cukup banyak, kira-kira hampir 2,5 jam. Mungkin ditutup dengan begini, teman-teman adik-adik mahasiswa. Tadinya saya undang seorang motivator anak muda yang cukup terkenal, dia sudah beberapa kali memberikan motivasi. Tapi sayangnya beliau tidak bisa hadir hari ini. Jadi kita akan tampilkan videonya saja. Jadi mungkin kita akan lihat beliau memberikan sedikit
sedikit motivasi buat kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Nama saya Rene Suhardono. Kalau nggak kenal, bukan salah Anda. Terima kasih untuk yang sudah membukakan pintu agar saya bisa mengucapkan sepatah dua patah kata di sini. Bang Diki, apa kabar? Mohon maaf belum bisa bergabung. Allah mudahkan perjumpaan kita berikutnya ya. Bersama adik-adik juga di Win mustinya. Saya yakin Anda sudah menyimak diskusi seru banget. Ada Bang Rocky, ada Guru Gembul. Ya. Saya percaya diskusi tadi ditujukan untuk memicu satu hal. Memicu kepedulian bahwa akal sehat itu dibutuhkan di Republik ini. Bahwa kita nggak boleh cuma sekedar begini-begini aja. Memandang semuanya baik-baik saja. Begitu banyak PR yang harus dilakukan. Tapi kalau dibilang PR itu berawal dari kesadaran. Kesadaran bahwa yang namanya takdir ya, itu ada di ujung ikhtiar. Jadi kita nggak pas kalau hanya sekedar berseloroh apapun yang terjadi ini sudah takdir dari Sang Pencipta. Bahwa kita masih dihantui begitu banyak kasus korupsi, takdir. Bahwa orang Indonesia masih disebut sebagai bangsa pengotor laut terbesar kedua di dunia. Takdir. Ya, takdir lagi-lagi ada di ujung ikhtiar. Sekarang tinggal pertanyaannya ikhtiar kita seperti apa dan ikhtiar untuk apa. Jangan-jangan ikhtiar kita masih sekedar memikirkan buat saya, dan saya. Me, myself, and I. Kalau pemikirannya masih seperti itu, akan sulit buat bangsa ini bisa jadi lebih baik. Apapun yang diobrolkan dalam dialog tadi akan jadi sangat bermanfaat. Akal sehat ini, kepedulian ini sangat dibutuhkan terutama memasuki tahun 2024. Pilihan adik-adik akan jadi sangat menentukan apa jadinya bangsa ini bukan 5 tahun ke depan saja, tapi 50 tahun ke depan. Dan untuk itu sangat diharapkan bukan sekedar kehadiran di TPS, tapi keriangan dalam menyampaikan bahwa pesta demokrasi ini adalah bagian darah daging kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan lupa colek kanan kirinya, mengingatkan bahwa pesta demokrasi sudah dekat, dan terkait itu obrolan tentang demokrasi, tentang politik, tentang pilihan perlu dilazimkan. Kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah ikhtiar sudah dijalankan. Takdir ada di ujung ikhtiar. Ikhtiar tergantung kesadaran. Tergantung guru-guru. Kita sudah dihadirkan guru-guru istimewa. Kita sudah diberikan kesempatan untuk berdampingan hari ini di WIN. Dan selanjutnya kita terus bergandengan tangan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau closing ini atau masih ada yang mau nanya ke Guru Gembul? Masih ada yang mau nanya ke Guru Gembul? Kalau masih ada, satu session saja ya.